welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang penjualan kredit ya. Dalam penjualan kredit itu ada yang namanya termin pembayaran ya. Apa kalian pernah dengar? Ya, oke. Kalau belum pernah dengar, yuk kita belajar bareng-bareng apa sih itu termin dan gimana sih proses penjualan secara kredit itu ya. Jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya akan diterima dalam jangka waktu tertentu setelah penjualan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli ya. Itu definisinya. Kemudian dalam penjualan kredit itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu adanya dua pihak ya, di mana di situ ada pemberi kredit atau kreditur dan ada penerima kredit atau disebutnya debitur atau biasa kita sebut dengan istilah nasabah ya. Unsur yang kedua itu adanya kerjasama dari kreditur dan debitur. Yang ketiga itu adanya persetujuan ya, berupa kesepakatan pembayaran. Yang keempat itu adanya penyerahan barang, jasa, atau uang. Yang kelima adanya unsur waktu. Dan yang keenam itu adanya unsur resiko ya, serta yang terakhir itu adanya unsur bunga gitu ya. Jadi itulah ketujuh dari unsur-unsur penjualan secara kredit. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang syarat penjualan ya, di mana potongan penjualan terjadi jika debitur membayar dalam jangka waktu potongan ya. Syarat penjualan itu dicantumkan dalam faktur penjualannya dan merupakan bagian dari perjanjian. Syarat penjualan ini disebut juga termin ya. Tadi kita udah bahas ya tentang termin. Nah, termin itu apa sih? Termin itu merupakan syarat pembayaran. Di sini aku punya beberapa contohnya dan juga cara membacanya atau mengartikannya ya. Yang pertama itu ada termin berupa N/30. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari. Ini N/30 artinya 30 hari ya. Yang berikutnya itu ada 2/10 N/30. Artinya pembeli berhak dapat potongan 2% jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari dan paling lambat 30 hari, itu pun tanpa potongan. Jadi kalau dibayarnya sebelum atau pas 10 hari, dia berhak dapat potongan 2%. Kalau dibayarnya paling lambat 30 hari, dia nggak berhak dapat potongan ya. Yang berikutnya ada 2/10, 1/15 dan N/30 ya. Artinya apa coba? Dapat potongan 2% jika pembayarannya dilakukan dalam waktu 10 hari dan dapat potongan 1% jika pembayarannya dilakukan antara hari ke-10 dan hari ke-15 serta batas paling akhir pembayaran itu 30 hari ya, dan tidak mendapatkan potongan. Oke, yang keempat itu adalah EOM atau End of Month ya. Itu adalah jatuh tempo pelunasan pada akhir bulan berjalan. Jadi karena end of month itu artinya pada akhir bulan gitu ya. Yang berikutnya itu ada N/10 EOM, yakni pelunasan paling lambat dilakukan 10 hari setelah akhir bulan. Nah, dari termin pembayaran kita akan langsung ke pencatatan penjualan secara kredit ya. Pencatatan ini dilakukan sesuai faktur yang menjadi bukti penjualan atau pembelian secara kredit. Di sini aku akan membuat 3 bagian. Yang pertama itu pada saat terjadinya penjualan kredit ya. Jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan barang dagang. Piutangnya debit, penjualannya kredit ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Katanya di sini pada tanggal 1 Februari 2020, PD Aren menjual barang dagangan kepada toko Bani sebesar 18 juta. Dengan syarat, nah di sini ada terminnya ya, 2/10 N/30. Maka PD Aren menjurnal, nih, karena kita punya syarat 2/10 berarti
dapat potongan 2% kalau dibayarnya sebelum atau pas 10 hari dan paling lambat 30 hari. Jurnalnya adalah 1 Februari 2020, piutang dagang pada penjualan barang dagang sebesar 18 juta rupiah ya. Piutangnya di debit, penjualannya di kredit. Oke. Nah, yang selanjutnya itu adalah pencatatan pada saat terjadinya retur ya. Retur itu adalah pembatalan atas penjualan yang telah dilakukan baik sebagian maupun seluruhnya ya. Biasanya ini terjadi kalau misalkan barangnya itu tidak sesuai atau tidak lengkap. Nah, pengaruhnya retur penjualan itu adalah berkurangnya penjualan dan piutang atau bahkan kas. Jurnalnya itu adalah retur penjualan pada piutang dagang. Jadi posisinya dibalik ya, piutangnya jadi di kredit karena mengurangi piutang. Retur penjualan di debit, piutang dagangnya di kredit. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nih, pada tanggal 5 Februari 2020, Toko Bani mengembalikan barang dagangan kepada PD Aren ya sebesar Rp500.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Maka PD Aren menjurnalnya tanggal biasa 5 Februari 2020. Jurnalnya adalah retur penjualan pada piutang dagang sebesar Rp500.000. Returnya di debit 500.000 dan piutangnya di kredit sebesar 500.000 juga. Paham? Oke, kalau saat penjualan piutangnya itu di debit karena menambah piutang. Nah, saat terjadi retur piutangnya kita pindahkan ke posisi kredit karena mengurangi piutang. Nah, yang ketiga itu ada saat pelunasan penjualan kredit. Ya, artinya kita menerima pembayaran dari orang lain atau dari debitur. Nah, ada dua pencatatan. Yang pertama itu saat debitur tidak dapat potongan dan yang keduanya saat debitur dapat potongan. Kenapa dapat potongan? Karena tadi kita sudah melakukan kesepakatan tentang termin ya. Nah, di sini aku contohin dulu yang tidak dapat potongan. Maka jurnalnya itu langsung saja kas pada piutang dagang. Kasnya bertambah di debit karena kita menerima uang dan piutangnya di kredit karena piutang kita sudah dibayar, jadi berkurang ya. Nah, ini ada lagi jurnal ketika debitur itu dapat potongan ya. Akunnya itu ada 3. Yang pertama kas di debit, sama ya, karena kita menerima uang atau menerima kas kita bertambah, pasti di debit. Yang kedua akunnya adalah potongan penjualan dan yang dikreditnya adalah piutang dagang. Bedanya kalau dapat potongan itu ada akun potongan penjualan di mana posisinya harus di debit. Paham ya? Kalau yang tidak ada potongan dia langsung aja kas pada piutang. Kalau yang dapat potongan itu kas potongan penjualan pada piutang. Paham? Oke. Kita langsung ke contoh soal biar kalian lebih ngerti lagi. Nih, pada tanggal 10 Februari 2020 diterima pelunasan dari Toko Bani ya, maka PD Aren menjurnalnya gini. Kita pahami dulu konsepnya. Tadi tanggal 1 kita menjual sebesar 18 juta ya kan, dengan syarat 2/10 N/30 itu tanggal 1. Kemudian pas tanggal 5 itu kita menerima retur ya kan. Nah, sekarang tanggal 10 itu kita menerima pelunasan ya. Berarti kita hitung dulu dari tanggal 1 dan sekarang tanggal 10 itu kira-kira 10 hari enggak? Kita hitung ya. Kita hitungnya dari tanggal 2. Kenapa dihitungnya dari tanggal 2? Karena dari tanggal 1 seharinya tuh baru besok pas tanggal 2 ya. Jadi kita hitung dari tanggal 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia masih 9 hari. Artinya berhak mendapatkan potongan ya. Oke, berarti akan ada akun potongan penjualan. Jurnalnya adalah
Yang pasti kita akan mendebit kas karena kita menerima uang. Nah, tapi berapa sih jumlah kasnya? Kita ada perhitungan dulu ya. Pas tanggal 1 itu penjualan kreditnya 18 juta, kemudian tanggal 5 itu ada retur 500.000. Berarti penjualan kredit yang sebenarnya adalah sisa 17 juta 500 ya, 18 juta dikurangi 500.000. Nah, sekarang dilunasi tanggal 10, sedangkan waktu itu tanggal 1 ya penjualannya. Berarti masih 9 hari, artinya ada potongan ya, atau mendapatkan potongan. Potongannya tadi sebesar 2%. Nah, kita kalikan 2% itu dikali 17 juta 500, hasilnya 350.000. Nah, ini yang disebut dengan potongan penjualan ya. Lalu karena ada potongan dan juga ada retur, maka kas yang kita terima itu bukan 18 juta ataupun 17 juta 500, tapi hasil pengurangan dari 17 juta 500 dikurangi 350.000, maka kas yang kita terima hanya 17 juta 150.000 gitu ya. Nah, sekarang kita jurnal, kita masukkan saja kas di debit karena kita menerima uang, kasnya bertambah sebesar 17.150.000. Kemudian ada potongan penjualan, posisinya di debit juga sebesar 350.000, dan piutang dagangnya itu sebesar 17.500. Ya, lihat, perhatikan. Posisi debit dan kredit tetap balance, artinya totalnya sama 17.500 gitu ya. Paham? Oke, semoga kalian bisa paham ya. Nah, berarti segitu aja penjelasan tentang penjualan kredit ya. Aku udah jelasin terminnya, aku udah jelasin jurnalnya. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa kalian berbagi ilmu sama teman-temannya dan terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum.